Iya, halo semua Hai semuanya. teman-teman dari Sobat Langit Musik, ya kan? Betul. Kembali lagi bersama gua Farel Ardava. Dan gue Maulin Zulfa. Di mana kalau bukan di Celup. Celup Cerita Lucu Kampus. Wih, ceritanya rame lah ya, ceritanya rame lah. Lu cuma berlima di sini ya. Ya coba berenam sebenarnya berenam ya. Cuma nggak apa-apa, kita bakal tetap nemenin teman-teman semua di sini, walaupun mungkin teman-teman di sini di rumah lagi pada menjalankan ibadah suci Ramadan ya. Betul banget. Lagi pada nahan haus, nahan dahaga. Yes. Seperti kita. Termasuk kita juga Iya, sedang menahan ini dari tadi haus. sebenarnya udah kering nih mulut ya. Cuman nggak apa-apa buat demi nemenin teman-teman semua di sini, kita bakal nemenin teman-teman sampai buka nanti ya, kurang lebih ya, sampai buka puasa nanti. Yes. Nah, teman-teman jangan lupa untuk selalu stay tune Betul. di Langit Musik Live karena kita setiap jam 5 hari Jumat kita bakal adain live untuk Betul. ngobrol-ngobrol sama aku dan Farel untuk ngebahas tentang cerita-cerita kampus yang pernah kita lakuin Alamin. atau pernah kita alamin ataupun teman-teman terdekat kita alamin. Jadi Betul banget. bisa dihitung-hitung sambil nunggu buka ya untuk menghibur-hibur sedikit kalian bisa langsung aja untuk join di Langit Musik Live kita. BTW sekarang juga Langit Musik Live udah bisa kita adakan atau bisa ditonton di App Store karena Yes. sebelumnya itu masih Android tapi sekarang udah bisa di-download di App Store. Bener, Bisa kemarin di- kalau nggak salah masih cuma di Play Store doang ya. Betul, Android betul. doang ya. Tapi sekarang teman-teman yang HP-nya iPhone ya, yang sombong suka flexing pakai HP iPhone udah bisa sekarang download aplikasi Langit Musik ya. Jadi Iya, nggak usah betul, sok-sok teman-teman. gue nggak bisa nih, gue nggak punya Android. Nggak, sekarang udah di iOS sudah ada. Ya, jadi sekarang ya. kalian sudah bisa nonton semuanya. Betul sekali. Ya, oke kalau gitu. Nah, kita juga hari ini kita bakalan jelasin kalau seperti minggu-minggu sebelumnya ya, kita ini ada fitur chat. Nah, Yap. jadi teman-teman yang mau nanya-nanya, yang mau mungkin ikut ngobrol-ngobrol bareng kita, boleh aja langsung kirim chatnya, langsung nanti kita bacain ya. Iya, nggak mesti harus tentang topik yang kita bawain. Yes. Bisa apa aja, misalkan tanya Betul. Farel umurnya berapa? Nggak usah dong, nggak usah ngapain. Atau apapun, atau Farel hobinya apa dan yang lain boleh Yes. langsung aja di chat karena kita bakal jawab semua komen insya Allah. Dan Insya juga jangan lupa Allah. juga kita udah bisa gifting di sini. Jadi Betul. kalian bisa kasih itu rose kayak yang kemarin kita dapat, Ya. bisa kasih surat cinta. Ya. Jadi kita juga bakal ajak teman-teman untuk ngobrol dan juga gifting setiap saat. Betul sekali. Apalagi ini mumpung bulan suci Ramadan ya. Oh iya, berbagi. Masa rezeki. iya giftnya cuma mawar-mawar doang. Nah, Paling enggak ini lah, yang paling gede apa? Singa. Yang paling gede apa? TikTok Universe. Oh bukan, Langit dong. Musik Universe Iya, maksudnya. Iya mungkin. itu. Ya pokoknya bagi aja lah ya. Pokoknya buat bagi aja. giftingnya. Pokoknya yang ngasih gift paling banyak kita doain puasanya lancar sampai buka nanti ya. 2 jam doang. 2 jam doang. Bukan sampai bulan ini. Sampai buka nanti aja. Oke. Aduh. Oke, jadi kita hari ini mau ngebahas apa nih, Rel? Jadi buat sobat-sobat Langit Musik semua, kita pada hari ini bakalan ngebahas tentang stereotype anak kuliah. Betul, Nah. karena kita juga masih anak kampus, jadi kita Ya. suka mengalami banyak stereotip, banyak Betul, stigma, betul. bukan stigma sih ya, ada yang baik ada yang buruk, cuman kayak banyak lah stereotip yang datang ke kita, ataupun bahkan kita dulu sendiri juga mempunyai stereotip ke anak-anak kuliahan pas kita belum menjadi anak kuliahan. Betul. Kalau lu sendiri nih, Mo, Mm-mm. mungkin apa ya, kita ngomongnya sebelum kita masuk kuliah nih. Kira-kira Ya. yang lu lihat kalau anak-anak kuliah tuh kayak gimana sih? Stigma lu terhadap anak kuliah tuh gimana sih? Dulu tuh gue mikirnya kayak anak kuliahan tuh yang gak punya hidup sama sekali. Aduh, Kayak kok sedih pulang banget. kuliah, Kenapa gak punya hidup? langsung ada belajar. Jadi kayak gue mikirnya Oke. tuh kompetitif banget. Karena tuh dulu tuh kayak kita tuh mikir kayak dulu ya, apalagi ya kita kan di salah satu kampus yang emang katanya tuh orang-orangnya ambis banget, pinter-pinter iya, banget masuk deh. akal. Ya bener sih, pinter banget dan ambis lumayan. Cuman Ya, bukan ya, yang kayak sampai lo nggak ada hidup gitu sih. Gue masih bisa tuh pulang, gue jalan-jalan, leyeh, Ternyata tidur masih 5 jam. santai-santai aja ya. Nggak seburuk apa yang gue pikir. Kalau lo ada Kalau stereotip gua nih ya, kalau gua mungkin beda sama lu nih. Kalau gua ngelihat anak kuliahan itu orang-orangnya yang kayak aktif.
Aktivis. Suka demo, bener. Betul. Gue ngeliat anak kuliah tuh pokoknya gue bayangan gue nih, gue nanti pas kuliah mata gue harus gue olesin odol biar nggak kena gas air mata. Gas odol kan, keren banget tuh Pak. Lu kalau lihat orang-orang ya, foto-foto orang demo, bawa bendera, ya kan, disemprot gas air mata, ya. orasi. Kayaknya seru banget gitu. Iya. Kenyataannya pas gue kuliah gue belum pernah demo sama sekali. Sama sih, gue juga. Apalagi gue nggak pernah sih ikut-ikut demo dan ya bukan ketertarikan gue aja untuk ikut-ikut politik something gitu. Bener. Emang sebenarnya gue juga nggak tertarik, cuman kayaknya seru aja gitu disemprot gas air mata gitu ya kayaknya. Iya, nggak seru sih ya. Nggak seru. Tapi lo join organisasi nggak sih di kuliah? Gue join organisasi, tapi mungkin kalau dibilang apa ya, tarafnya itu bukan taraf kayak BEM gitu ya. Kalau BEM kan itu taraf ada fakultas, taraf universitas ya. Yeah. Kalau gue ini masuknya taraf jurusan atau mungkin bisa dibilang himpunan kayak gitu ya. Kalau lu gimana? Iya. Nah, gue juga himpunan, gue ikut juga. Oh iya. Kita satu himpunan. Jangan dibilang dong. Kenapa dibilang? Kan kita satu himpunan ya. Ceritanya nggak ini. Ceritanya nggak kenal aja. Tapi intinya gue ikut himpunan juga yang jurusan gitu. Cuman gue ikut juga sih beberapa organisasi yang setingkat bilangnya, tapi banyak campuran dari beberapa jurusan gitu loh. Jadi kayak ada namanya Women in Business gitu-gitu. Jadi kayak itu campuran dari beberapa jurusan, ada yang dari hukum, ada yang di mana-mana. Jadi kayak gue ikut dua-duanya sih basically. Cuman gue nggak ikut tuh yang kayak BEM gitu-gitu, gue nggak ikut. Berarti lu itu masuk stereotip anak kuliah yang si paling aktif gitu ya? Anjir, karena dulu sih ya kayak awal-awal namanya juga maba lah ya, maba sotoy. Lo tau gak sih, lo tau istilah maba sotoy gak? Nah gue tuh dulu maba sotoy, karena teman-teman gue tuh juga maba sotoy. Apa aja diikutin gitu ya? Nah iya, jadi kayak, tapi seru juga sih, kayak banyak teman-teman sih yang gue rasain, banyak teman-teman banget. Tapi emang nggak jauh beda sebenarnya sih sama gue. Kayak gue waktu pertama masuk kuliah pun kan ada apa ya, kita tuh dijelasin kan kayak ada ospek gitu, kita jelasin ada apaan aja sih, ada UKM apa aja sih. Dan jujur gue banyak banget tertarik sebenarnya Mol pada saat itu. Tapi ujung-ujungnya yang gue ikutin emang gak terlalu banyak ya. Waktu itu pada saat itu gue cuma ikut himpunan sama ada salah satu organisasi yang berkaitan tentang radio gitu di kampus. Radio. Jadi gue jadi penyiar di situ lumayan. Jadi akhirnya setelah dari situ gue kesini. Ada nyambungnya tuh. Aduh. Oke. Nah kayak gitu. Tapi mungkin dari semua itu sebenarnya ada salah satu stereotip anak kuliah yang gue paling suka. Apa tuh? Lo nyadar gak sih kalau anak kuliah itu biasanya suka diperlakukan beda? Terutama di ini ya, kalau misalnya kita ke daerah tempat-tempat khusus gitu, ada namanya diskon mahasiswa. Pernah tahu? Oh iya betul, diskon pelajar biasanya. Diskon mahasiswa. Tuh ada ya. Salon. Gue ada sih. Setiap Senin sampai Kamis itu 20%. Seriusan? Serius. Itu mahasiswa only, pelajar only gitu ya? Ya pelajar lah intinya. Kayak gue cuma nunjukin KTM gitu doang. Nunjukin KTM atau kartu apa tuh kalau kartu pelajar. KTP dong. Kartu iya kan ya. Kartu pelajar lah ya. KTM kartu mahasiswa. Nah pelajar entah udah nimbrung ini juga lagi nggak menyelesaikan juga masalahnya. Iya. Pokoknya kayak gitu lah. Itu salah satu perks dari menjadi pelajar. Itu salah satu keuntungan kita dianggap beda. Bahkan di beberapa toko-toko yang bisa kita bilang lumayan mahal, contoh coffee shop Starbucks. Dia suka juga ngadain loh diskon mahasiswa. Iya, betul. Pakai KTM gitu-gitu juga suka sering ada. Jadi untung lah ya. Teman bukan teman sih. Cowok gue di luar, dia lagi ngambil sekolah di luar tuh, dia dapat diskon untuk beli misalkan kayak ngabarin laptopnya atau beli laptop baru gitu, tuh ada diskonnya karena ada diskon mahasiswa gitu-gitu. Ada beli mobil di rumah kita. Ya, mohon maaf ya. Lama-lama udah mangkak ya. Semua di diskon. Tapi ini sebenarnya cerita menarik dari gue pribadi. Jadi KTM itu menurut gue adalah kartu paling sakti di dunia. Karena? KTA atau KTA nggak? Yang dipunyain sama polisi, dipunyain TNI, kartu anggota. KTA. Itu kalah menurut gue sama KTM. Kenapa? Percaya nggak lu? Kenapa? Jadi pernah lah satu saat gitu ya, gue nyetir kan, gue lagi nyetir, gue pada saat itu buru-buru nih, lagi pengen ke rumah sebenarnya, lagi buru-buru ke rumah, gue nggak sadar, gue nerobos lampu merah, tiba-tiba depan gue, prip, wah ada silop nih ya kan, tangkep lah gue, diberhentiin, berhenti gue, buka jendela kan, selamat siang Pak. Wih, tadi melanggar lampu lalu lintas ya Pak. Waduh, deg-degan dong. Aduh, nyiapin berapa nih gue kan. Maksudnya nyiapin berapa buat ke pengadilan gitu. Nggak ada lah damai di tempat mah, nggak ada.
Nggak ada nama di tempat. Maksudnya kan buat ke pengadilan iya, gitu. Iya, percaya kok. Siapa sih yang nggak percaya? Lanjut. Lagi puasa lagi. Terus habis itu gue ditanya dong, ini mau kemana Pak? Oh saya mau ke ini Pak. Gue bilang aja mau ke kampus. Wah, gitu. Mau kampus. Oh itu iya ada urusan di kampus buru-buru Pak. Mohon maaf gitu. Oh yaudah mana lihat SIM-nya gitu kan. Nah kebetulan pas gue buka dompet waktu itu ya, ini kan kayak gini ya. Gue buka dompet, set yang paling depan itu di sini itu KTM gue. Entah kenapa ya, gue baru buka dompet gini, set. Terus dia liat KTM gue, dia bilang, oh masnya anak UI. Anjir. Terus kayak, oh iya pak. Sebelah gue kebetulan nyokap gue kan, nyokap gue, oh iya pak anak UI pak. Kenapa dia semangat banget, gue bingung kan, kenapa jadi semangat banget gitu kan. Ya? Terus kayak, oh pinter dong ya bu anaknya. Dia ngomong ke ini, oh iya bener. Gue dalam hati, kagak pak perasaan bego-bego aja kayak gini aja gitu kan. Terus bener-bener dia lihat itu, gue tetap ngasih SIM gue, dia lihat SIM gue, set, oh yaudah, hati-hati adek ya, pinter-pinter belajarnya, yaudah silakan. Kenapa dikasih wejangan gitu ya? Ini nggak stage, bu, nggak settingan kayak gimana? Ini beneran. Waktu itu terima kasih Bapak siapa Jandoko apa siapa namanya? Kamu hafal? Sumpah kan kelihatan di sininya, ada kelihatan di sininya. Anda berjasa banget buat anak kuliah karena saya nggak ada duit bersertifikat. Kan nyokap loh. Iya gak minta mah. Bener juga sih. Cuma kan nggak boleh damai. Iya, kan harus di pengadilan. Percaya. BTW sebelum kita lanjut, kita baca-bacain komen dulu, oke? Oke. Coba bacain Rel. Udah ada komennya masuk ya? Udah dong. Oke, rame nih. Apa tuh? Bentar, kita lihat dari atas dulu. Kamolin selamat ulang tahun. Terima kasih Mas Lakshandi. Bener, baru ulang tahun ya? Betul, beberapa hari lalu sih tadi. Oh, beberapa hari lalu. Oke, selamat ulang tahun. Terima kasih Mas Lakshandi. Hai, Maulin, I love you. Ya, I love you. Kok Kamolin semua gak ada yang ke gue nih? Mau dong. Coba dong ke Farel. Mau dong di love you-in juga dong. Mau dong. Tidak ada menyemangati. Aduh. Hari ini ngomongin tentang apa kak? Hari ini kita ngomongin tentang stereotype anak kuliah ya. Surat cinta. Katro nggak demo. Tuh Katro Rel katanya nggak demo. Besok kita demo kali ya. BMUI kan lagi hits tuh kan. Lagi hits ya kemarin ya. Iya. Gue pengen ngomong tapi nggak enak nih. Nggak bermaksud apa-apa. Kita cuma bilang BMUI lagi ngehits. Oh, betul. Jadi, nah itu tentang apa tuh kak? Ada lah. Kita nggak menyentuh politik ya di sini. Kita nggak menyentuh politik di sini. Udah gemes di mulut gue. Kak Molin udah punya pacar belum? Mol, coba kasih tahu. Barusan tadi aku bilang, cowok aku lagi belanja dapat diskon mahasiswa. Jadi aku dapat pacar. Udah punya pacar. Mohon maaf, Mas. Nah, ini sebelah aku juga udah punya pacar juga. Gak usah dibilangin dong, gak usah dibilangin. Gak perlu, gak ada yang nanya juga, gak usah. Kakak gimana puasanya? Ya agak menahan rasa haus sih sedikit. Jujur, gimana sejauh ini puasa lu? Baru hari anjir, gue juga bingung mau jawab. Gue nanya sosok gimana puasa, tapi aman ya sejauh ini ya? Aman, tapi sebelum kesini tadi gue ngehirip bau McD yang lo beliin tadi. Ya sebelahnya. Biar menyemangat. Bener. Karena tapi kita harus tetap semangat dong buat nemenin Sobat Langit Musik di sini sampai jam 6 nanti. Iya, Kamolin buka pakai apa? Pakai McD. Tadi baru dibeliin sama Farel, gak dibeliin si Nitip. BTW guys, kita abis ini mau ngebahas beberapa stereotip yang menjurus nih ke beberapa fakultas. Yes. Tapi kita mau minta kalian komen dulu, kira-kira fakultas mana yang bakal kita bahas duluan. Kayak ada FISIP, Fasilkom, MIPA, Sastra Jepang, VIA, FEB, FH. Coba kalian tulis dulu atau komen dulu mana fakultas yang bakal kita bahas duluan, oke? Betul banget. Kita bakal bacain juga nanti ini menurut sumber paling terpercaya. Iya, ya, ini kita dapat dari sumber paling terpercaya ya. Ini sumbernya nomor 1 lah ya ini. Nomor 1. Sangat kredibel intinya lah. Kredibel, semua orang tahu. Yeah. Ayo coba komen dulu teman-teman. Fakultas Teknik. Oke, menarik. Fakultas Teknik. Kita lihat ya. Kita bacain dulu. Ada nggak di Fakultas Teknik? Wah nih. Gue punya satu. Tadi gue abis mewawancarai temen gue yang dulunya Fakultas Teknik. Oke, boleh kasih tahu dulu. Oke, jadi satu senior gue di tempat gue magang tuh bilang ternyata kalau Fakultas Teknik itu suka disebelin gitu Rel, karena katanya suka ngambil kerjaan anak sosial kayak anak FE gitu-gitu. Oh, demi apa? Iya. Kalau gitu gue juga kesel sih. Kalau gitu. Oh iya. Kalau kita kan anak sosial. Kalau gitu gue juga kesel. Tapi kalau gue pikir bener juga sih. Maksudnya ya sebenarnya kalau di bank gitu kan juga masih banyak anak teknik. Yes, benar-benar. Iya, senior gue juga di teknik dan sekarang di perusahaan telekomunikasi berinisial T terbesar di Indonesia.
depannya T belakangnya L. Telkomsel. Kenapa nggak disebut aja? Gak apa-apa ya? dong, gak apa-apa dong. Iya intinya kayak gitu. Jadi kayak dia suka di stereotipin kayak gitu. Terus ini juga katanya fakultas teknik tuh isinya kuli-kuli karena Isinya apa? Kurang gede? Kuli-kuli. Aduh. Karena, abis ini tersinggung ini orang-orang. Baru minggu ini berdasarkan interview ya. Betul. teman-teman. Bukan dari kita pribadi. Bukan. Ini bukan dari kita pribadi ya. Tapi lo juga pernah kan Rel, waktu kita tanding basket gitu, itu kan bukan kuli ya, gue gak mau bilang kuli, tapi mereka serem aja karena semuanya cowok, jadi kayak oh iya, mungkin sebenarnya bukan karena ini, karena mayoritas anak teknik itu cowok-cowok semua, dan betul. mereka itu kalau ini gue yakin sih di universitas lain kayak gini juga ya, tapi kalau di UI mereka tuh solidaritasnya gokil banget antar even gak usah sama angkatan lah, antar angkatannya itu bener-bener solidaritasnya oke banget karena dia emang udah ditempa dari maba kan. Jadi menurut gue itulah salah satu yang bikin mereka kayak wah kayaknya orang tuh segen banget gitu sama anak-anak teknik gitu. Pas mereka supporteran juga kayaknya kita oh iya bagus gitu ya, kayak kita nggak bisa melawan karena ya bagus pada cowok semua, banyak banget, hampir berapa orang itu lapangan penuh kali, setengah lapangan lebih buat mereka, tapi kayak akhirnya kita ya bagus karena udah bingung juga ya. Kalau nggak salah kemarin itu dari satu lapangan 3/4 itu FT. Kita cuma dikasih 1/4 doang itu, kebetulan sisa-sisa di pinggir-pinggir itu. Emang bener-bener tuh. Keren sih. Apalagi kalau supporter itu seru banget ngeliatnya. Bener. Walaupun kita rivalan, tapi kayak gue juga ngeliatnya kayak seru gitu loh. Yes, dan gue sukanya dari anak FT ya. Wah, dikasih sukanya. Mentang-mentang kata yang kuli. Biar balance. Gue suka dari anak FT, mereka fair. Menurut gue ya, karena mereka nggak akan macem-macem kalau dari lawan gak macam-macam duluan. Iya, benar. Dibanding dari fakultas-fakultas lain pada saat itu ya. Oh iya. Yang gue lihat ya. Gue gak mau nyebut fakultas apa. Cuman maksudnya dibanding fakultas-fakultas lain, menurut gue fakultas teknik ini walaupun serem kayaknya apa segala macam, mereka nih fair gitu loh. Kalau emang lo gak macam-macam ya udah gue gak macam-macam gitu. Nah, mungkin kita bacain yang menurut sumber paling kredibel ya, ini dari hipwe.com. Ini sumber apa sih? Nih, disadari atau enggak, banyak loh anak kuliah yang bilang kalau anak teknik itu orangnya sok-sokan, hobi berantem, dan toxic masculinity banget katanya. Waduh, ini kok agak serem ya. Sekali lagi, ini hipwe.com ya. Ini bukan saya, hipwe.com. Tolong dituntut aja ke hipwe.com-nya ya, jangan tuntut Langit Musik, nggak usah ya. hipwe.com aja. Hobi berantem sama toxic masculinity. Katanya begitu. Wah, kok tiba-tiba gerak-gerak sendiri mic-nya ya. Oke. Aman? Oke. Jadi kalau misalkan hobi berantem gue sih nggak tahu ya. Cuman kalau toxic masculinity mungkin karena terpapar sama lingkungan yang ya gitu tadi, cowok semua, jadi toxic masculinity. Udah sampai situ aja ya Mas ya. Gue gak mau berlanjut lagi. Gak usah dilanjutin ya, udah ada yang tersinggung ini, kita bisa lihat di chat ya. Ada juga kok yang beda. Nah itu bagus. Jadi free to express themselves. Dan ya itu bagus sebenarnya. Jadi kayak ya lo tau kan, kalau toxic masculinity kan kayak iya cowok gak boleh nangis gitu. Tapi ya kalau misalkan lo bisa untuk mengekspresikan diri lo, ya itu bagus adanya. Siap, betul. Jadi untuk Mas Arsyad kan banget, Mas Arsyad. Bukan Mas Arsyad yang hobi dandan. Ya pokoknya siapapun teman Mas Arsyad yang hobi dandan gitu. Keren. Nah, kita coba lihat lagi ini sastra teknik industri. Fakultas teknik industri. Kalau teknik industri sebenarnya beda sendiri loh. Yang gue dengar ya, kalau stigma untuk teknik industri itu katanya kalau di teknik itu fakultas anak cewek. Oh gitu. Karena dibilangnya itu fakultas yang kayak nggak teknik banget sebenarnya gitu. Kalau teknik kan kesannya kayak wah apa sih kotor gitu ya, kayaknya wah ini mohon maaf nih, ini bukan dari saya, ini dari hipwe.com ya, dari hipwe.com nih, bukan dari saya. Iya, kayak kuli banget lah ya. Kesannya kayak keras gitu lah. Lapangan. Bener sih, bener. Ini kuli mulu nih udah tersinggung loh, berapa orang udah tersinggung. Cuman bener kan, tapi bener sih teman gue banyak banget cewek yang teknik industri. Katanya juga pelajarannya juga nyinggung-nyinggung FE dikit. Via dikit juga kayak bisnis dikit. Karena dia emang fokusnya tuh katanya lebih ke manajemen. Oh iya, betul. Jadi kayak agak mirip-mirip manajemen gitu. Betul. Nah, coba kita ganti ya. Nih kita baca lagi dari hipwe.com ya. Sekali lagi, ini sumbernya hipwe.com ya. Bukan salah ya. Bukan kita pribadi atau dari Langit Musik tidak menyebarkan ini, enggak. Kita cuma bacain dari hipwe.com ya. Tuh, apa tuh? Bagi anak Visipol tentu udah nggak asing lagi dengan istilah fuckboy dan fuckgirl.
Waduh. Di jurusan ini memang terkenal banyak populasi dua macam manusia tersebut. Anjir, lucu Anak banget Visipol ini juga terkenal dengan aktivisnya. Tapi emang Iya, benar sih, betul. benar. Nah kalau fuck girl fuck boy gue no comment sih, karena gue gak banyak kenal anak fiksi fuck girl fuck boy. Cuman bagian kedua yang suka demo tuh bener ya. Karena tadi gue juga sempat nanya-nanya ke salah satu senior gue juga, dan dia dulunya anak fisip di Unaya deh kalau nggak salah. Dan bener juga katanya kita tuh suka dicap sebagai anak yang demo banget gitu. Cuman ya bener ya, karena kan demo politik tuh ya kan, bener kan? Betul, Mungkin betul, mereka betul. sangat amat menyukai politik, jadi kayak suka demo gitu. Iya, gue setuju sih. Dan karena apa ya, dia itu menurut gue kalau di ranking ya, misalnya jurusan fakultas di ranking itu dia kedua paling solid setelah teknik. Iya benar ya, benar. Jadi dia tuh agak, kalau di kampus kita ya. Iya, kalau kampus kita ya. Jadi dia tuh agak mirip-mirip teknik juga, tapi mungkin lebih chill dikit lah, lebih santai dikit. Karena mereka tuh biasanya lebih ke luar gitu ekspresifnya dibandingin ke dalam kampus. Betul. Terus ada juga yang bilang kalau misalkan ini fun fact sih, gue nggak tahu ini valid apa enggak. Cuma tadi gue dengar kalau katanya FISIP itu kayak jurusan oren. Karena di mana-mana tuh oren gitu loh, warna dindingnya, makaranya dan lain-lain itu beneran katanya. Enggak semua universitas apa di UI doang? Enggak, semua universitas. Kan senior gue di Unair. Valid enggak? Coba kita tanya yang ada di sini ya. Ada nggak yang dari senior aku yang berasal dari FISIP Unair? Coba ini valid gak infonya? Jangan Unair doang, mungkin kalau ada yang dari Undip, Unpad, Unline lah ya. Boleh kasih tahu emang bener. Unbrau, bener nggak kalau misalkan FISIP itu warnanya oren, kayak either itu makaranya atau temboknya atau apapun lah gitu, katanya tuh benar soalnya. Tapi gue juga mikirnya kayak mungkin di UI doang gitu kan. Sampai orang-orangnya kalau nggak tahu warna orange tuh ya. Kan maksudnya macan. Oh iya kan. Kalau itu pas supporter ada yang dicat ya orange. Bener. Manusia orange kan. Betul. Kita coba baca lagi. Valid, bener sih mungkin ya. Oh valid, oke. Keren juga ya. Menarik. Solid, even sampai warna-warnanya pun solid gitu, kayak orange. Sama-sama orange ya, semuanya bagus. Ini ada yang nanya juga nih. Kak Farel sastra Jepang ya? Kenapa? Kenapa Anda bertanya kayak gitu? Kan nggak kelihatan mukanya ya. Apakah dari suaranya? Mohon maaf, tapi muka saya ini bukan ke sastra Jepang gitu. Lebih mirip ke sastra Uganda ya. Uganda. Gak ada muka sastra Jepang begini. Ya, apa mungkin dari suaranya? Mungkin suaranya kayak macam-macam anime gitu, anime imut. Iya kan? Mungkin bisa jadi. Coba mungkin boleh dijelaskan. Coba boleh tulis kata-kata yang anime itu, coba. Siapa tahu gue bisa niru. Iya. Gimana sih biasanya ada yang ini nggak di sini, ada yang wibu nggak? Ada yang wibu? Nggak ada yang wibu ya. Aduh, krunya nggak ada yang wibu lagi. Ini stereotip terhadap lo ya. Ini bukan stereotip terhadap kamu, tapi stereotip terhadap lo. Oke. Kita mungkin lanjut baca lagi nih dari sumber valid kita di internet. Ini selanjutnya ada stereotip buat anak ekonomi. Anak ekonomi itu katanya anak yang paling dapat privilege. Paling banyak privilege. Kaya, tajir karena sering party hingga ngadain event gede. Bener nggak nih anak ekonomi begitu? Bener. Kalau yang gue lihat dari sekeliling gue benar. Cuman kayaknya kalau buat party kayak sekarang hampir semua orang bikin party nggak sih? Bener. Even dari MIPA pun. Yes, tapi entah kenapa gue juga ngerasa kayaknya anak FEB tuh kayak lebih gitu loh. Oh mungkin lah ya. Iya kayak mungkin kalau lo hedon. Ya bisa dibilang kayak gitu. Dan mungkin kalau lo sering lihat tuh event-event yang di IG tuh yang ada suka you are invited tuh, nah itu tuh. Oh itu pasti. Itu biasanya punya anak FEB tuh. Yang bikin oh iya. Biasanya punya anak FEB tuh. Emang nggak semuanya, cuman mayoritas. Tapi sama juga loh Rel, kalau dari FE, tapi kan di ITB nggak ada FE kan, ada SBM. Katanya SBM tuh juga dibilang kayak ITB coret karena ya lo ngerti kan, iya sih, kayak ITB sih. tapi bukan teknik gitu loh, emang beda. Terus katanya mereka juga dicap sebagai orang-orang borju. Tapi kata teman gue sih ya gak semuanya borju, kayak bahkan gak borju gitu, kayak cuma itu stereotip aja karena bisnis gitu kan kesannya. Betul. Gitu. Dan dulu juga anak UI dibilangnya kayak borju semua. Anda yang ngomong kayak gitu. Saya makan sehari 10.000 doang. Mau bilang borju apa? Ini apa? Ini stereotip ke VIA? Ke UI. Ke UI. UI dibilangnya, anak-anaknya tajir-tajir. Saya 10.000 aja udah nangis sehari. Gak usah ada sotoy-sotoy bilang anak UI kaya-kaya. Enggak lah ya. Orang gue juga cukup kok duit jajan gue sebulan. Cukupin sih. Nahan. Ya, gue hampir bilang.
Tapi kan gak mungkin ya. Mumpung Nanti gue lagi takut kebetulan gitu. kita lagi puasa ya. Lagi puasa. Nanti kalau udah buka baru dia boleh bohong Iya. ya. Oke, next. Kita cari lagi. Ini ada ini. Coba teman-teman komen lagi dong. Kita mau nge-spill stereotype fakultas mana. Mungkin dari Oh iya, MIPA, betul. VIA. Gimana kalau kita Tadi bahas apa? VIA? Via Alis boleh. kita. Tapi mungkin kita minta teman-teman dulu ya. Oke. Sambil kita bahas tentang Via, boleh teman-teman yang mau tadi mungkin selain yang udah kita bahas tuh ada tadi kita udah bahas teknik. Mm-mm. Jadi selain teknik, selain ekonomi, selain FISIP, FISIP, sama apa selain lagi? VIA yang bakal kita mau bahas. Selain Via, boleh teman-teman komen di bawah kira-kira kita mau bahas stereotip apa. Tapi sambil nunggu teman-teman pada nulis di kolom chat di bawah, ceritain dulu dong Mo. Via tuh emang stereotipnya gimana sih? Jadi karena VIA gitu kan fakultas ilmu administrasi kan. Sebenarnya kalau misalkan gue fakultas ilmu administrasi bisnis atau administrasi niaga. Yeah. Tapi tuh kayak orang suka pada nanya, apa sih administrasi itu apa sih? Lo jadi kasir ya, lo jadi camat ya. So kayak apaan sih? Lu kayak anjir. Mana mungkin kayak gue selama 4 tahun kuliah gue cuma diajarin jadi camat gitu. Kayak gak mungkin banget. Maksudnya kayak mungkin ada hal itu, ada yang mencakup administrasi, cuman pasti lebih dari itu gitu kan. Padahal FYI ya teman-teman, VIA itu alias fakultas ilmu administrasi terus usaha bisnis itu mostly belajar tentang bisnis karena bedanya sebenarnya kita mirip-mirip sama manajemen. Tapi beda kita sama manajemen adalah kita lebih diajarkan untuk ngebuat suatu bisnis gitu. Kayak kita gimana sih cara bikin bisnis yang sustain dan lain-lain. Dan makanya kita tuh mostly matkul-matkul gue di administrasi bisnis ini tuh bikin bisnis, kayak bikin bisnis lah, bikin inilah, bikin itulah. Karena emang tujuan utamanya adalah untuk ya kita diajarin buat bikin bisnis yang sustain gitu-gitu. Yes, betul. Mungkin gitu. Lebih tepatnya sebenarnya kita tuh lebih cocok via ini ya, fakultas administrasi terutama untuk niaga ya. Iya. Sebenarnya lebih cocok dibilang business administration ya. Cuman kebetulan karena ada fakultas sebelah yang memang sudah membawa bisnis, jadi kita tidak diperbolehkan pada saat itu untuk memakai nama bisnis. Ini baru tahu lu ya? Baru tahu. Ini beneran loh, ini beneran. beneran. Jadi kita nggak diperbolehkan pakai nama bisnis, jadi akhirnya kita ganti apa ya yang kira-kira mirip bisnis lagi gitu kan. Niaga. Ketemu dengan kata-kata niaga. Cuman intinya pelajaran sama aja. Jadi jangan bilang gue belajar jadi camat, jadi kasir lagi karena lama-lama tuh bete. Enggak lama-lama sih, cuman awal-awal kayak enggak gitu. Lama-lama kan bete ya kayak enggak jing, kayak gue enggak ngomongin gue enggak belajar itu doang gitu. Tapi ya udah. Walaupun ini bukan pilihan pertama gue juga sih ya. Kalau lu pilihan pertama bukan? Jadi cerita, kalau misalnya ini panjang ceritanya. Oke, singkat aja. Jadi intinya gue tuh dulu nggak pede rel buat ngambil pilihan pertama gue. Oke. Pilihan pertama gue tuh FEB. Jadi, ambil manajemen apa? Iya, manajemen sama IE. Nah, gue tuh nggak pede banget untuk ngambil itu karena gue kan mikirnya kayak pokoknya SBM tuh pas SBMPTN gue ngambilnya mau yang aman-aman aja. Jadi nanti gue bisa kerja di Mandiri. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gue maunya di bank. Enggak dong, mohon maaf ya. Mohon maaf, beda konteks ya. Jadi gue tuh nggak pede banget nih buat SBMPTN. Jadi kayak gue udah SBMPTN gue ngambil VIA sama satu lagi bisnis tapi di universitas mana gitu. Karena gue mikirnya gue bakal keterima SBMPTN dan gue bakal keterima Mandiri karena gue lebih pede di ujian Mandiri alias waktu SIMAK UI. Gue pede tuh di situ ya kan. Nah tapi ternyata gue keterima nih di SBMPTN ya. Alhamdulillah dong, bersyukur dong ya kan. Kayak oke, gue udah settle lah, gue udah gak perlu cari-cari kampus lagi. Tapi ternyata katanya rumornya itu orang yang terima di SBMPTN gak bakal bisa keterima lagi di SIMAK. Oh iya benar. Gitu. Nah yang bikin kesel dan bikin sedih adalah skor UTBK gue itu cukup untuk masuk FE. Even tersusah pun ada sesuatu kayak IE atau apapun, tiga-tiga gue bisa masuk gitu loh. Jadi kayak karena gue gak pede jadi gue gak bisa. Jadi kayak itu sih satu pelajaran yang bisa gue ambil ya. Jadi sekarang gue apa-apapun kayak yaudah jalan dulu aja gitu. Berarti moral of the story-nya lu nyesel masuk niaga ya. Jadi Mbak Nonop tolong ya mohon maaf tidak gitu. Gue bersyukur banget masuk niaga gitu. sih, lumayan. Enggak, sangat bersyukur. Karena gurunya seru-seru, teman-temannya seru-seru, gak kompetitif, gak toksik sih. Karena banyak banget cerita teman-teman gue yang kayak aduh gue capek banget kayak gue individualis banget bla bla. Tapi di fakultas gue itu pun di jurusan gue sih enggak, kayak bahkan gue mau ulangan akuntansi nih, kayak misalkan akuntansi yang paling susah kan kalau misalkan ya maksudnya yang paling menakutkan lah, gue tuh belajar sekelas gitu, kayak enggak
sama sekali nggak kompetitif sih kalau kata gue, dan itu gue bersyukur banget sih karena teman-teman gue banyak banget yang IPA-nya kompetitif sampai mereka kayak nangis-nangis tiap ujian gitu. Ya, stres gitu. Nggak usah jauh-jauh lah, di fakultas kita sendiri juga ada kan di jurusan sebelah tuh. Iya. Jurusan ya. fiskal, jurusan perpajakan, nggak apa-apa sebut aja. Mungkin ada yang lebih stres lah dari kita gitu ya. Iya, ada yang stres Gitu. sedikit. Nah, Cuman kalau gue sendiri dulu itu sebenarnya yang penting kuliah. Sejujurnya ya, yang penting kuliah aja dulu. Ya, kalau lu kan gitu. Cuman kalau di UI sendiri, gue emang pilihan pertama tetap UI. Tapi gue pada saat itu maunya masuknya sebenarnya komunikasi. Oh iya, FISIP. FISIP banget. Darah gue oren, bro. Padahal darah oren. Ya. Oke. Aduh, bentar ini kenapa ada mas garuk ya? Agak ganggu. Mohon maaf nih, ini prosedur. Produser kita kenapa minta digaruk-garuk ya? Aduh, agak lucu nih. Produser dikerok. Aduh, ya ampun. Iya. Nah, dulu tuh orang gue tuh pengennya masuk ke komunikasi. Kenapa? Karena nggak tahu ya, karena passion gue emang di komunikasi dan kayaknya seru gitu fisik tuh waktu itu. Iya. Dan gue beneran nggak tahu via sama sekali. Jadi pada saat itu gue kayak, mendadak kan? Iya, mendadak. Pasti gue juga. Kan ada, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang ikut SIMAK, itu bisa kita milih 6 dulu. Iya, ya kan? Gue beneran 6-6-nya gue buka dan gue taruh via di pilihan kelima. Dan lo keterima di via? Dan gue keterima di via. Tahu nggak pilihan ke-6-nya apa? Hukum. Kok lo gitu? Jadi kayaknya nih ya, yang ngecek gue nih kayaknya dia ngelihat, wah pilihan kelima via, pilihan ke-6 hukum. Aduh, ini orang bego banget, masa pilihan hukum ditaruh 6, udah gue masukin via aja. Kayaknya begitu ya. Yang ngecek gue kayaknya begitu ya. Jadi kayak untungnya semenjak saat itu gue masuk via, tapi dan ternyata gue nggak nyesel. Iya, ternyata bagus kan. Ya, kayak bagus. Gue yakin sih in the meantime beberapa tahun lagi pasti via itu diminatinya banyak banget lebih dari sekarang gitu. Yes, betul. Gitu. Apalagi udah bikin gedung baru. Next, kita lanjut. Nih ada. Sebelum itu kita baca-baca dulu dong. Ada request juga. Minta anak hukum. Anak hukum. Hukum cambuk. Hukum cambuk ya? Bukan dong. Bukan hukum cambuk dong. Hey. Bukan ini ya, Jakarta, teman-teman. Ini Jakarta. Oke, kita satu hal yang gue dapat, bukan gue dapet sih, yang gue lihat dari Fakultas Hukum, gue baca juga sih tadi, TikTok lebih tepatnya. Sumber lu valid banget ya? Sumber beritanya TikTok itu valid banget itu. Sumber paling valid. Gue kan yang kayak tren We Rich Kid itu. Oh iya. Gue lupa dari siapa di TikTok. Itu di TikTok bener. Kayak mereka bilang kalau anak FH itu katanya banyak banget yang bawa mobil sampai parkiran tuh penuh dan gak cukup. Bener-bener parkiran mobil tuh penuh sama mobil-mobil anak FH, bahkan sampai ke fakultas-fakultas lain. Dia mungkin bener sih karena FH itu kan parkirannya cukup luas ya. Iya. Masa penuh? Berarti ya kalau misalkan penuh berarti banyak banget yang bawa mobil. Betul. Mungkin gitu. Buat teman-teman kebayang gitu ya seluas apa parkiran FEB. Kalau teman-teman naruh parkiran, kalau teman-teman bandingin sama gedung fakultas kita, parkiran FEB itu bisa nampung sekitar 11 gedung kita. Iya serius. Gedung kita tuh kecil banget loh. Gedung kita kecil banget. Itu gede banget parkiran FEB. Lu pernah gak sih? Parkiran FEB? Pernah kan? sih FH. Apa sih? Oh FH. Wah salah dia. Nyasar. Kurang fokus. Belum buka puasa soalnya. Kurang fokus. Dikit lagi nih, dikit lagi. Tapi iya, FH juga cukup besar loh, ya kan? Oh iya benar. FH juga besar. Iya, cuman yang penuh ya udahlah ya. Terus banyak juga bilang kalau FH itu fuckboy. Loh? Tadi katanya FISIP. itu anak FISIP. Ya mungkin emang fuckboy di mana-mana kali ya. Oh gitu ya? Kayaknya nggak bakal terbatas dengan fakultas ya. Gue juga nggak ngerti sih kenapa ada satu fakultas yang distereotipin fuckboy. Padahal even lo nggak kuliah pun atau anak SMK, SMP, SD pun juga bisa aja anjir fuckboy. Orang-orang ini emang suka stigma-stigma yang kurang jelas ya. Bener-bener. Tapi mungkin anak hukum tuh apalagi ya? Kalau yang lu tahu pribadi apa? Apa ya? Anak Pinter-pinter hukum. sih yang jelas. Pinter berdebat. Pinter. Makanya kalau jadi teman gue dulu punya cowok anak FH. Dia kalau misalkan udah berantem dia udah nggak debat lagi. Dia udah berdiam aja karena ya lo mungkin berdebat adalah makanan sehari-hari si anak-anak FH kali ya. Jadi kelasnya kayak debat Hotman Paris gitu ya. Lebih hot dibanding Hotman Paris. Waduh, lebih Hotman Paris. Jadi Hotman Paris mungkin terkalahkan dengan anak FH di kampus betul. kita atau di kampus manapun gitu lah ya. Bener. Kalau apa? Syarat fuckboy itu punya Vespa Matic sama vape. Bener nggak? Ini tar dulu saya tanya. Jangan-jangan Anda begini nih. Iya bisa jadi Jangan ya. Anda nih. Nah sekarang dikit lagi nge-vape nih masnya. Udah dikit lagi menghirup vape dia. Aduh, coba baca lagi. Fuckboy mana ada yang ngaku? Bener sih, fuckboy nggak ada yang ngaku.
Kak Molin pinter banget sih, emang lu pinter Mol? Alhamdulillah sih kalau dibilang pinter enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Standar-standar aja lah ya. Oke. Ya semoga aja kita menjadi orang pintar ya Amin, kan. amin. Hukum nyamuk. Apa tuh? Ceweknya lucu. Ya makasih loh Mas. Oh bukan gue ya maksudnya. Bukan gue ya. Kayaknya Sorry. ini maksudnya ngomongin pas anak Eva deh. Oh iya Anak benar. Tapi banyak yang cantik sih anak Eva bener. Apa tuh? Kan cuma ada dua. Fuckboy atau titik-titik 3. titik-titik apa? Fuckboy, fuckgirl. Bukan, titik-titik 3. Titik-titik gue. Fuckboy atau fuck. Apa nih? Titik-titik 3 apa, Cok? Ayo maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Gue enggak Coba paham. dijelaskan lebih rinci, coba dijelaskan lebih jelas, boleh komen lagi. 08119953xxxx. Kenapa? Sampai kayak gitu. XXX. Kenapa enggak Ini dikasih? emang disensor nih kayaknya nih. Oke, kita lihat. Oke. BTW teman-teman kalau misalkan ada yang mau berbagi gift untuk Farel dan saya, boleh. Terutama buat gua sih. belum makan. 10.000 aja 10.000. Juga. Oh iya benar. Gitu dong. Kita berdua sama-sama membutuhkan uang ya. Oh iya, punten. Oh terima kasih. Mungkin ini kita dikit lagi. Mungkin buka. Jadi kita disediakan. Oh iya betul. Indomie satu, Mbak. Ini hampir langsung mau gue uyup ya. Aduh. Oke, kita coba bacain lagi nih. Siapa tahu ada lagi dari Fakultas MIPA. Fakultas MIPA. Bentar. Tadi kayaknya gue lihat Fakultas MIPA deh. Berdasarkan yang gue tahu sih ya Rel. Ini terlepas dari Hipwe. Katanya MIPA itu orangnya alim-alim banget. Oh iya. Yang definisi alim-alim banget. Dan kayaknya sih lumayan valid. Karena kalau lo tahu di MIPA, di UI ada kantin hijau, green kantin atau apalah. Tahu gak sih? Jadi dia ada spanduk gitu, spanduk gede. Ya. Fotonya cewek pakai jilbab panjang. Terus kayak ayo makan atau semangat makan. Pokoknya kayak ngajakin orang buat makan gitu. Tapi harus ada figuran orang berjilbab gitu loh kayak. Maksudnya apa gitu? Gue nggak ngerti ya. Mungkin itu representatif dari orang MIPA yang kayak berjilbab gitu-gitu ya. Cuman ya it's not a bad thing. Cuman kayak ya emang stereotipnya adalah orang-orang yang Islami banget gitu ya. Gitu. Terus nah, mungkin mukanya muka baik gitu ya. Muka baik, muka tekun gitu loh, muka tekun, muka belajar terus setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap detik tuh muka-mukanya anak-anak kayak gitu. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang punya anak MIPA atau pacar anak MIPA mungkin boleh dijelaskan atau mungkin dikasih pendapat kalian tentang anak MIPA tuh apa gitu loh. Yes, betul banget. Nah, kalau dari tadi kita udah ngomongin tentang stereotype dari anak-anak fakultas-fakultas ya. Jadi fakultas-fakultas yang ada. Gue sekarang pengen bacain ini. Nah, kali ini sumbernya valid beneran nih. Okay. Kita kali ini pengen bacain stereotype buat anak kuliahan dari masyarakat. Oke. Nah, ada beberapa stereotype dari masyarakat nih. Yang pertama, ini dari kompas.com ya. Jadi valid. Pasti valid. Katanya anak-anak kuliah itu mayoritas pemalas. Hah? Katanya nih ya. Beberapa orang percaya bahwa mahasiswa itu lamban dan tidak termotivasi pada semua tugas mereka. Hey, kompas.com. Hey, Anda kompas.com. Jadwal ya. Ini Anda sumber dari mana nih? Teman di sini langsung pada melotot semua kan sama mahasiswa. Anda sotoy banget nih. Tahu dari mana lamban tidak termotivasi? Coba next ya. Marah. Enggak valid. Marah. Kebiasaan makan yang buruk. Nah, ini benar nih. Nah, benar. Kalau ini benar ya. Ini 100% valid. Karena ini ya alasan tersendiri, maksudnya pengalaman tersendiri kan. Ya. Makanannya buruk, jorok. Betul, jorok apa aja yang ada. Kalau kita dekat kampus kan suka ada tuh biasanya murah-murah ya biasanya dekat kampus kita makan apa aja yang murah yang penting ngisi perut, makan aja yang penting namanya murah. Juga anak kosan. Ya kan? Namanya juga anak kosan. Betul. Padahal Sabtu Minggunya ke mall, ke Gyukaku. Tapi Senin sampai Jumatnya sok belaga miskin. Tapi itu trik yang gue lakukan loh. Oh, iya? Itu bener trik yang gue lakukan. Jadi kayak gue Senin sampai Jumat tuh gue mau makan apa aja, gue makan ayam geprek. Ngumpulin uang karena Sabtu Minggu gue bakal makan yang gue sukai. Betul. Kayak Sushihiro, Gyukaku, Shabugen. Yakin gue semuanya gue makan. Apa kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang tuh apa? Self reward, betul. Ya, betul sih ini self reward. Self reward gue kebetulan adalah makan. Oke. Nah, next nih ada lagi dari kompas.com. Katanya anak-anak kuliahan itu tumbuh dalam keluarga kaya. Hey, Anda kompas.com tolong ini pecat editor Anda ya. Tolong. Ini siapa yang nulis ini? Gak ada yang bener deh.
tumbuh dalam keluarga kaya, ceroboh, kebiasaan makan yang buruk dong ini yang bener nih kayaknya. Mungkin ada Rel, kayak tadi anak-anak FH, anak FE. Ada, tapi kan nggak Nggak semuanya. semuanya. Itu hanya sebagian seonggok aja lah tuh. Seonggok kecil aja lah tuh yang terlahir keluarga kaya. Coba kita baca lagi, apa lagi? Katanya anak-anak kuliah itu mayoritas ceroboh. Emang benar? Kalau gue lumayan ceroboh. Kalau lo? Kalau gue, nah tapi gue nggak tahu ya se-Indonesia anak-anak mahasiswa se-Indonesia bener, ceroboh apa enggak. Sekali lagi ini Anda dapat sumber dari mana ya? Kompas.com. Jadi mungkin kayak nilai-nilai itu yang ini deh, yang kayak udah milenial gitu yang di atas. Jadi kayak kita kan ya nilai anaknya sendiri gitu loh, kayak aduh anak gue tuh ceroboh banget sih. Dia anak kuliah. Jadi mungkin kayaknya dia ngeliat kayak mahasiswa tuh masih remaja labil kali ya. Iya, kayak aduh apa sih anak kecil gitu, anak bawang betul. ribet deh gitu. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin dari situ kita dianggap sebagai orang-orang yang rempong, ribet, malas. Iya. Dia termotivasi. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita dianggap remaja ceroboh. Yang penting kita masih menjadi remaja masjid pecinta tahlil. Disingkat? Apa tuh? Aduh nggak usah deh. masa gue kasih tahu remaja masjid pecinta tahlil. Disingkat? Coba. Ada yang bisa? Enggak gitu dong. Agak jauh ya. Jauh dong. Remaja masjid pecinta tahlil. Disingkat? Kesel banget. Disingkat rematik katanya. Ada tuh disingkat rematik. Enggak, disingkat remas pentil ya. Remas pentil, remaja masjid pecinta tahlil gitu ya. Oke, ini mohon maaf kalau harus ingat kalau misalkan ini adalah podcast edisi Ramadan. Loh nggak apa-apa kan remaja masjid pencinta tahlil. Apa yang salah? Anda nggak suka sama remaja masjid? Hah? Anda nggak suka sama remaja masjid? Nah. Kita di sini melarang banget membawa ormas, membawa politik. Ada kira masjid ini ormas? Oh bukan ya? Kok masjid ormas sih? Ya kan ada juga ormas. Ada, cuma kan masjid bukan ormas. Apa? Ya ada. Masjid ya tempat ibadah dong. Ya, gimana sih? Bener juga sih. Aduh. Kita melarang ya pembawa. Betul. Hal-hal sensitif di sini. Yes, dan teman-teman di sini kayaknya bentar lagi udah mau jam buka puasa ya, teman-teman. Apa udah jam buka puasa? Oh, udah jam berbuka. Oh, udah. Udah jam berbuka. Oke, selamat berbuka. Selamat berbuka semuanya buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa untuk makan makanan Jangan yang lupa sehat, jangan seperti anak kosan seperti kita berdua. Betul. Kita hari ini udah disiapin Indomie goreng ya, Indomie goreng. Dan segelas air putih. Iya, karena itu aja yang sangat dibutuhin. sederhana. Betul. Seperti kita sehari-hari. Betul. Ya kan yang penting ngebatalin puasa aja ya kalau gitu ya. Ini durasinya udah habis belum? Kok kayaknya belum, masih lanjut. Oh, sambil buka. Ya. Oke, betul. Udah kalau gitu kita izin buka ya teman-teman. Ini udah beneran belum? Tiba-tiba belum. Beneran. Coba. Ini jendela bisa dibuka nggak? Nggak bisa ya. Oh iya. Mohon maaf ya. Lupa di lantai 18 ya. Lupa. Sorry. Oke, tapi coba. Coba teman-teman apa komen dong tolong. Buka puasa nih kasihan nih kita. Udah buka puasa belum? Coba. Di lo udah azan belum? Udah. Nih, maghrib 18.04. Udah lewat 2 menit. Oh, iya. Udah. Oke, kalau gitu selamat berbuka buat teman-teman yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 6:30 lagi nih. Bener-bener. Mana ada 6:30? Kita buka dulu ya. Ya kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kopi nikmat nggak bikin kembung. Aduh. Biasanya kan gitu. Acara-acara buka. Mungkin untuk ada sponsor-sponsor yang iya, boleh. Kalau mau naruh built-in boleh di sini ya. Silakan naruh built-in. Kita jago banget loh ini. Udah terpercaya lah ya. Enak banget ya, rasanya manis loh. Enak banget ya. Seger banget kan? Iya, coba minum lagi. Apalagi kalau bukan Lemon Rio. Waduh, ceritanya kan. Latihan built-in. Siapa tahu ada sponsor mau masuk ya, boleh. Enak banget ya. Enak. Lapar banget nih, udah menunggu saya. Bener, McD udah menunggu. Sabar dulu ya. Kita masih harus bacain stigma mahasiswa dulu ya. Oke, kan? kita lanjut kalau kayak gitu. Nemenin teman-teman berbuka. Coba kita cari lagi yang dari question box. Makanya gue lagi lihat-lihat di sini. Iya, betul. Sambil Molin lihat-lihat, kita berbuka dulu dengan yang manis-manis. Lama ya. Ada ini Fasilkom atau informatika atau semacam-macamnya. Oke. Katanya
katanya mereka itu sangat wibu dan sangat ambisius. Sangat wibu. Sangat wibu. Nah itu gue bingung ya, itu bukan adjektif sebenarnya, cuma sangat Ini bahaya wibu. nih, gue takut nih kayak menyinggung kaum wibu, Enggak dong. K-pop gitu, gue agak takut. Ini sebenarnya. wibu Jepangan ya. wibu Jepangan. Iya, Oke. katanya tuh mereka tuh bener-bener wibu banget dan ini banget, ambis banget. Jadi setiap ujian tuh mereka stres. Aduh gimana nih ujian. Oh gitu. Sumpah. Emang ya? Temen gue sih ya. Enggak, temen gue juga iya sih. Temen gue kayak Oh gitu. temen gue kayak nggak ada waktu untuk ngapa-ngapain, mereka istilah belajar aja karena kan ya agak memusingkan lah ya Fasilkom, kita nggak tahu ya. Betul. Ya semangat ya teman-teman, untung kita nggak kayak gitu. Untung kita nggak kayak gitu. Untung kita santai-santai aja. Tapi kalau mungkin stigma dari masyarakat apalagi ya? Mungkin teman-teman di sini boleh dong stigma teman-teman mungkin dari waktu sebelum masuk kuliah atau mungkin dulu ya udah lama gitu pernah kuliah, boleh diceritain juga kira-kira stigma-stigma apa sih yang dulu kalian kepikiran sama anak-anak kuliah kayak gitu. Iya, betul banget. Ini nih mau ada nih satu cerita lagi dari gue. Jadi dulu gue nggak tahu kenapa ya, tapi mungkin ini sebenarnya standar sih kayak bukan mendiskreditkan universitas lain ya, cuman kayak anak UI itu kayaknya dipandang wah banget. Oh iya. Dulu sebelum gue masuk UI ya. Bener jadi sih. kayak gue kan sebenarnya keterima 2. Wih, sombong. Mantap banget. Apa aja tuh Kak? Gue waktu itu keterima, kebetulan alhamdulillah keterima Unpad sama UI. Sebenarnya gue lebih pengen ke Unpad. Kenapa? Karena di Unpad gue dapat komunikasi itu tadi. Oh iya. Yang gue pengen. Iya. Di UI gue dapetnya via. Pada saat itu gue bertahu via. Pilihan kelima lagi ya. Bang enak tuh gorengan. Aduh enak banget sebuah gorengan. Gue ngeliat kamera belakangnya gorengan. Wangi-wanginya itu yang menggoda. Aduh ya. Terus gue lupa kan dari mana. Terus akhirnya keluar. Gue ngobrol lah sama keluarga gue pada saat itu. Dan keluarga gue tuh lebih pengen gue di UI. Bahkan kayak ngapain sih Unpad orang udah dapat UI ngapain? Iya, benar. Saya maunya komunikasi, saya tidak tahu ini via apa gitu kan. Iya, Cuman gue nggak apa-apa sih, akhirnya ambil via juga. Dan tapi yang paling gue kesel adalah yang lebih sombong ini kayaknya keluarga saya dibanding saya. Tahu Gak ya? salah. Iya. Gak salah, pasti mak bapak kita ya, keluarga besar kita bahkan. Biasanya lagi acara-acara keluarga ya kan. Padahal lagi ngomongin bola gitu misalnya ya. Lagi ngomongin MU versus Liverpool biasanya gitu ya. Tiba-tiba kayak, "Woi, itu Muhammad Salah pernah kuliah di UI loh," katanya. Waduh. Ada tuh biar nyerempet ke UI ya, dibuat-buat biar kayak anak saya nih masuk UI. Padahal gak usah. Gue yang malu aja. Tolong lah. Kayak itu mungkin salah satu kasih orang tua kali ya. Iya, dulu, betul. ya bener juga sih, kayak UI itu kayak didamba-dambakan banget ya. Termasuk gue juga dulu mendambakan UI sebelum gue keterima lah ya. Dan kebetulan alhamdulillah gue dulu keterima di 2. Sombong banget ya. Iya kan, biar kita par ya gak sih. Nah bahkan, bener. gue tuh keterima di UI via, tapi gue keterima juga di UGM. UGM Oke, gue di ilmu jurusan? ekonomi. Nah, Anda bingung kenapa UGM bagus dong. Iya, tapi keluarga gue pengen gue di UI. Karena dekat. Terus katanya kayak udah UI aja lah, kalau misalkan ada yang bagus deket ngapain jauh-jauh, sama aja bagusnya, padahal UGM kayak lebih bagus deh. Apalagi IE kali ya. Nggak tahu. Maksudnya kayak Nggak berani ngomong. Akhirnya ya udah ya, gue mengikuti kemauan orang tua dan ya udah. Gak mau gitu orang tua sih, emang gue pengen UI juga waktu itu kayak. Oke. Ya udah akhirnya gue di UI lah, dan semenjak gue masuk UI ya, gue tuh mendengar nih celoteh-celoteh orang-orang katanya tuh anak-anak UI tuh kayak keren banget kalau misalkan naik kereta bawa jakun terus di stasiun UI. Itu kayak kok agak cringe ya gitu, kayak agak cringe ya. Siapa yang mau bawa? Gue sih walaupun gue bawa jakun, gue gak mau tenteng-tenteng atau gue gak bakal gue pakai di kereta. Panas coy. Ini fun fact ya. Lo pernah kayak gitu? Gue pernah kayak gitu. Maaf ya, kita kayak udah gak berteman lagi deh. Kayak enggak, itu pertama-tama masuk gak sih? Iya, sekarang udah cringe sendiri ya. Jujur ya, itu jaket cuma dipakai kayak 4 tahun sekali lah. Kayak cuma dipakai pas awal kalian masuk, foto awal sama kalian pergi, udah. Itu doang, itu jaket udah gak berani pakai lagi. Gue gak pernah pakai juga tuh jakun-jakun UI. Gak pernah. Panas pula ya kan. Kayak dulu sampai ngetren juga loh, kayak tren-tren. Iya kita turun di stasiun UI bawa jakun tuh katanya keren banget. Ya mungkin untuk orang-orang yang kayak untuk orang-orang yang lagi SBM itu mungkin keren banget ya. Tapi untuk gue akan banget pas lo udah masuk UI, kayak lo berlaku hal gitu, kayak lo pasti bakal ngejudge diri lo sendiri atau temen lo yang melakukan hal itu gitu, karena kayak
oke gitu. Ini berlaku di semua universitas ya, kayak Iya, apapun itu sebenarnya menurut gue kayak itu tuh kesenangan di awal aja. Iya benar Kayak benar. wah, Tapi aku masuk, aku lolos. Pas udah nyobain, aku pengen keluar, aku iya, pengen keluar. Aku tidak kuat, aku tidak kuat. pusing, gitu. Itu kesenangan awal doang gitu ya Iya sebenarnya. benar-benar. Tapi ya mungkin itu salah satu apa namanya kayak perlakuan kita yang menunjukkan kalau kita tuh bersyukur gitu Betul, loh. Kayak betul, I have betul. attitude aja gitu. Kalau misalkan Yes, kayak yes. gue keterima nih di yang kampus yang orang-orang dambakan. Iya, Nah itu betul. wajar Dan itu aja ini sih. bukan yang nakut-nakutin teman-teman yang masih SMA atau masih SMP atau masih di bawah umur ya. Kita kayak kuliah tuh sebenarnya fun juga, tapi menurut gua enjoy lah saat ini. Kalau kalian masih ada yang duduk di bangku SMP, masih duduk di bangku SMA, mungkin sekarang pastinya aduh puyeng nih pelajaran, aduh puyeng belajar mau masuk universitas. Udah, nikmatin aja. Nikmatin, Beneran dah? bener, Nikmatin aja dulu. Nanti nih pas udah kuliah, udah ngerasain gitu dunia yang sebenarnya gitu, coba-coba magang segala macam. Anda pengen balik lagi SMA, pengen balik lagi bener SMA, sih, tidak bener kuat. ya. Makanya kayak gue ini kita ngomong kayak berasa kita udah tua banget kali ya. Tapi emang gue ngerasa udah tua banget sih sebenarnya. Padahal umur baru sebatang kara. Sebatang apa sih kalau ini? Sebatang jagung ya? Apa sih biasanya kalau umur muda? Sebiji jagung. Sebiji jagung. Apa sih? Iya itu ya. Tapi gue juga yang ngerasain sih, SMA tuh kayak susah, cuman ya oke lah, karena kan ya apa sih yang beban SMA Iya, tuh, SMA tuh sekarang tuh ya tugas yang kita punya tuh bukan yang kayak semata-mata hafalan atau apa gitu, karena kayak kita harus lo kalau misalkan lagi ujian itu gue yakin banget laptop lo sampai nge-lag sampai panas karena banyak banget di Google tuh tab lo tuh bisa sampai berapa dia bisa sampai puluhan, kayak 30 ada kali. Gue bahkan sampai pakai 2 laptop waktu itu karena laptop gue tuh bener udah panas banget. Akhirnya gue kayak aduh gue udah gak tahan, gue udah pusing banget. Bener, karena kalau misalnya SMA mungkin teman-teman masih bisa ngambil sumber dari Wikipedia. Brainly, Wikipedia itu masih dianggap valid itu. Cuma kalau Anda coba-coba di kuliah begitu tidak lulus, Anda tidak lulus, balik lagi. Iya, ngulang turun lagi. kelas. Karena kayak ya mungkin kita udah di jenjang yang harus memahami kali ya. Jadi kayak kita harus belajar lebih dalam lagi instead of Brainly Wikipedia yang tidak valid gitu. Betul sekali. Iya, alhamdulillah hal yang saya tunggu-tunggu sudah keluar. Tulisan closing. Akhirnya kita udah disuruh closing dan ini bertandanya kalau produser udah begini-begini. Artinya kita sudah di penghujung acara nih, Mo. Betul. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung pembicaraan kita mengenai stereotip anak-anak kampus. Betul tapi jangan sedih. Teman-teman kalau yang udah menunggu-nunggu celup sih, mungkin ada aja yang nunggu kali mungkin ya. Ada nih, kan ada 7 orang nih. Ya. Nih, siapa tahu ada ya. Kita bakal terus ada live di setiap hari Jumat jam 5 sore. Jadi buat kalian lagi bingung mau ngapain sih nih nunggu-nunggu buka, kalian bisa aja nungguin buka sambil dengerin live dari kita gitu. Betul banget, kita bakal nemenin selama bulan puasa, kita bakal tetap ada ya. Jam 5 sampai jam 6 nungguin berbuka. Cuma di Celups, udah bisa di-download di iOS juga udah bisa, atau di Play Store juga udah bisa. Kalau gitu mungkin itu aja dari kita. Semoga apa yang kita omongin tadi bisa diambil hikmahnya dan dibuang yang buruk-buruknya. Waduh, kayak kultum gue. Kalau yang gosip-gosip dikit, iya, nggak usah lah ya. Nggak usah diambil lah ya. Dan nggak usah di ini juga, nggak usah diaduin juga. Iya, nggak usah dibawa hati tadi ya. Ini sekali lagi, tadi itu sumber dari hipway.com ya, dan juga dari kompas.com. Jadi salahkan mereka, jangan salahkan orang ya. Jangan salahkan kita ataupun Langit Musik, tidak ada sangkut pautnya di sini ya. Betul, teman-teman. Yes. Oke, jadi segitu aja dari gue, Maulin. Dan gue Farel. Dan sampai jumpa di celup selanjutnya. Dadah.